Yang ke-17, bangkit seraya bertakbir. Kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Footnote nomor 44. Syekh Albani dalam Sifatus Salatul Nabi menyebutkan dalil bahwa Nabi SAW melakukan sambil bertumpu pada lantai. Lihat gambar nomor 23. Jadi bisa dengan cara ini, kemarin saya praktikin ya. Kita kepalkan tangan, tekan lantai, kemudian dorong tubuh kita. Tapi mendorong ini yang didorong adalah bagian depan. Tidak boleh kita dorong bokongnya duluan naik. Sudah saya jelaskan tidak boleh seperti unta kalau berdiri. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa doa iftitah dan tanpa membaca ta'awudz. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi pada saat bangun ke rakaat kedua, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Tidak ada lagi iftitah. Tidak ada lagi juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi yang kita baca di rakaat pertama. Ya, ini disebutkan. Kemudian selanjutnya ini ada dua cara ya. Ada cara yang pertama gambar 23 dengan mengepalkan telapak tangan di tanah kemudian dorong tubuh ke atas. Tapi perhatikan gambar itu bokongnya nggak naik. Dari yang didorong adalah tubuh ke atas. Ini juga sudah kita perhatikan kemarin, alhamdulillah. Kemudian gambar nomor 22 kalau orang mau bertumpu pada pahanya. Dia nggak bertumpu pada tanah. Dia tekan pahanya untuk bisa naik ke atas. Kemudian dikatakan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan duduk istirahat setelah rakaat pertama atau setelah rakaat ketiga, kecuali di akhir hayat beliau SAW. Dan ini bisa saja terjadi. Pada masa itu ada berbagai penafsiran. Footnote nomor Bukhari 46 hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Tapi ini saya sudah bahasakan kemarin ya. Kalau umumnya pendapat ulama menganjurkan agar duduk dulu baru berdiri ke rakaat selanjutnya. Ya. Walaupun cuma sebentar, sejenak. Pada rakaat kedua ini, beliau melakukan hal yang serupa dengan apa yang beliau lakukan pada rakaat pertama, hanya saja lebih ringkas. Footnote nomor 47 hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Termasuk lebih ringkas ini teman-teman, kalau misalnya rakaat pertama antum baca 5 ayat, maka rakaat kedua 4 ayat. Lebih diringkas, lebih dipendekkan. Dua cara. Cara yang pertama, menekan paha untuk berdiri ke atas, atau menggenggam telapak tangan, ditekan lantai untuk menopang tubuh ke atas. Jadi topang ini saja ke atas. Ya, seperti ini. Dan kita tidak boleh sebagaimana tadi saya bilang, berdirinya seperti unta itu. Ya. Bangkit dari sujud, tangan mengepal atau telapak tangan terbuka sebagai tumpuan. Yang datang hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW kalau beliau bangkit dari sujud menuju berikutnya maka beliau ya'tamada 'alal ardi wa ta'tamada 'alal ardi itu beliau bertumpu kepada bumi ya. Adapun bagaimana cara bertumpunya maka tidak dijelaskan dengan hadis yang jelas. Ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama ya dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fi salat, beliau melakukan ya'jin itu seperti seorang sedang mengadon adonan makanan ya. Maka ditanya, "Ma hadza ya Abu Abdurrahman?" Ini cara bangun bagaimana wahai Abu Abdurrahman? Kenapa engkau seperti sedang membuat adonan? Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi salat." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian tatkala bangkit dari sujud mau berdiri seperti ya'jin fi salat, seperti sedang membuat adonan. Nah, hadis ini yang rajih, hadisnya dhaif, hadisnya lemah ya. Tetapi tatkala hadisnya lemah, maka keumuman bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau bangkit wa'tamada 'alal ard, Rasulullah SAW bersandar kepada bumi, maka bebas ya. Tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah membuka telapak tangan, Rasulullah SAW begini, Rasulullah SAW begini, enggak ada dalilnya. Maka bebas-bebas saja bagaimana seorang yang mudah baginya. Yang penting dia bersandar ke atas tanah. Demikian juga kalaupun kita mensahihkan hadis tadi ya, ya'jinu fi salat ya, hadis Ibnu Umar yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, maka sama membuat adonan juga bermacam-macam. Tidak selamanya orang buat adonan begini, paham? Ada orang buat adonan begini, paham? Ya, ya enggak? Ada yang begini-begini, benar enggak? Oleh karenanya boleh-boleh saja antum mau begini, antum mau begini boleh, antum begini boleh, tapi antum jangan begini. Nah itu ya. Ya udahlah, enggak ada masalah. Ya, perkaranya mudah, enggak usah terlalu diperdebatkan. Intinya saya lebih condong bahwasanya hadis Rasulullah SAW kana ya'junu fi salat, hadisnya dhaif, wallahu a'lam bishawab. Nanti antum bisa baca di
aplikasi bekal salat ya. Situ ada tentang sanadnya dan perdebatan tentang hadis ini sahih atau tidak ya.